Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Eka Irmayanti, NIM 6. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua diberi kesehatan sehingga bisa mengerjakan tugas praktik ibadah dan tahfidz. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Wirdur Ridho SPDI MPDI selaku dosen praktik ibadah dan tahfidz. Dan terima kasih banyak atas ilmunya sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan tentang toharoh, yang artinya bersuci. Dan di sini bersuci dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama istinja, yang kedua wudu, yang ketiga mandi jinabat, yang keempat adalah tayamum. Nah, penjelasan dari istinja. Secara bahasa, istinja berasal dari bahasa Arab al-istinja, yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fikih adalah menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, penggunaan air atau batu, menghilangkan najis yang keluar dari kobul, kemaluan, dan dubur ataupun pantat. Dan di sini hukum dari istinja dapat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah wajib, sebab sesuatu yang keluar dari tubuh lewat 2 lubang, anus atau kemaluan. Yang kedua adalah sunnah, maksudnya beristinja dengan menggunakan air. Dan di sini tata cara dalam beristinja. Tata cara dalam beristinja yaitu dahulukan terlebih dahulu menggunakan tangan kiri. Yang kedua istitar. Yang ketiga tidak membaca nama Allah. Yang keempat tidak menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah istibro. Yang keenam kaki kiri dan kaki kanan. Yang ketujuh tidak sambil berbicara. Dan yang kedelapan adalah istijmar. Nah, jenis dari istinja dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, yaitu najis ringan, dan yang kedua najis mughalladoh atau najis berat, yang ketiga najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, di sini penjelasan dari wudu. Wudu menurut seorang ahli bahasa menjelaskan bahwa jika dikatakan wudu atau al-wudu, maka yang dimaksud adalah air yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan menurut istilah syariat adalah suatu bentuk kepribadatan kepada Allah Ta'ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus. Nah, di sini jenis dari wudu atau jenis dari air wudu dibagi menjadi 7. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur. Yang kelima, air mata air atau sumber. Yang ketujuh, air es atau salju. Yang keenam, air es atau salju. Yang ketujuh, air embun. Dan di sini tata cara dalam yang pertama adalah niat. Tata cara dalam berwudu. Yang pertama adalah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki dan keenam tertib.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Mandi jinabat. Apa sih mandi jinabat itu? Adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar agar ibadah yang dilakukan seorang muslim atau muslim bisa dianggap sah. Terdapat beberapa sebab yang mewajibkan seseorang melakukan mandi junub karena hadas besar. Di antaranya yaitu keluarnya sperma yang berhubungan dengan suami istri hingga bermimpi basah atau tidak sengaja mengeluarkan sperma. Dan di sini beberapa hal yang menyebabkan mandi junub, di antaranya keluarnya mani dari alat kelamin laki-laki atau perempuan, baik disebabkan oleh mimpi basah, mempermainkannya ataupun gairah yang ditimbulkan penglihatan dan pikiran. Yang kedua adalah jima atau berhubungan seksual meski tidak mengeluarkan mani. Yang ketiga adalah karena melahirkan. Nah, di sini tata cara mandi junub bagi perempuan maupun laki-laki. Bagi perempuan dapat dibagi menjadi 8, yaitu ambil air di kamar mandi lalu basuh tangan 3 kali. Yang kedua, bersihkan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, guyur kepala 3 kali bersama dengan mengucapkan niat. Rambut boleh digelung. Yang kelima, siramkan air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali, baik depan maupun belakang. Yang keenam, pastikan air membasuh semua bagian kulit. Yang ketujuh, menyela rambut dan bulu tebal agar kulit terbasuh air. Yang kedelapan adalah jika menyentuh kemaluan saat mandi, berwudu kembali di akhir mandi junub. Dan yang kedelapan adalah bagi laki-laki. Ya di sini sama ya, seperti penjelasan dari yang perempuan. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah menyengaja atau bermaksud, sedangkan menurut istilah adalah memindah debu kecil ke wajah dan ke tangan. Bertujuan guna menggunakan wudu atau mengganti mandi wajib, bisa juga menjadi ganti anggota tubuh yang seharusnya ikut dibasuh. Ya, hukum pada tayamum. Pada dasarnya, bersuci adalah menjadi syarat wajib ibadah semacam sholat dan beberapa ibadah bentuk lain. Ibadah yang wajib dan mensyaratkan harus suci tentu ada kewajiban untuk bersuci terlebih dahulu. Jika bersuci dengan berwudu tidak bisa dilakukan, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara bertayamum. Yang selanjutnya, tata cara dalam tayamum, yaitu membaca niat. Yang kedua, mengusap wajah. Ya, di sini debu harus rata terusap pada seluruh permukaan wajah. Batas wajah dan tayamum ataupun dalam wudu tidak berbeda sama sekali. Yang ketiga adalah mengusap kedua tangan hingga siku tangan. Batas ini sama persis dengan batas basuhan tangan pada wudu sebenarnya. Yang keempat adalah tertib. Tertib dalam arti tayamum artinya dengan cara urut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumal istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
Ya, di sini jenis pada tayamum bisa menggunakan debu, pasir, batu, tanah, dan dinding. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.